Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauji, NPM 20 21 22 151. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi nilai-nilai Pancasila. Sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Cara pengamalannya, yang pertama, manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, hormat, menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya kepada orang lain. Contoh implementasinya, yang itu saling menghormati antar teman yang memiliki agama atau kepercayaan berbeda, menjaga toleransi, dan selalu menjaga kerukunan antar teman. Tidak membeda-bedakan teman atau mau berteman dengan siapa saja walau memiliki agama yang berbeda. Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Cara pengamalannya, yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban asasi antar sesama manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang keenam, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketujuh, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kedelapan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Oleh karena itu, dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Contoh implementasinya yang di rumah, yaitu menghormati orang tua, menyayangi saudara, dan berbuat baik kepada tetangga, mau membantu kesulitan mereka. Sila Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Cara pengamalan, yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air. Yang kelima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Contoh implementasinya adalah dengan membeli produk dalam negeri atau buatan masyarakat Indonesia sendiri, yakni dengan bangga memakai bahasa Indonesia, memakai produk dalam negeri, juga mempromosikan keindahan alam Indonesia agar pariwisata negara ini semakin maju. Sila Pancasila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Cara pengamalannya, yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, dengan etika yang baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang keenam, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Yang ketujuh, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa. Contoh implementasinya, yaitu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cara pengamalannya, yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur serta mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, bersikap adil. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak-hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang keenam, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Yang ketujuh, tidak bersikap boros. Yang kedelapan, tidak bergaya hidup mewah. Yang kesembilan, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Yang kesepuluh, suka bekerja keras. Yang kesebelas, menghargai hasil karya orang lain. Yang ke-12, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Contoh implementasinya, yaitu mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberikan pertolongan orang lain agar dapat berdiri sendiri. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan untuk pengimplementasian Pancasila. Mohon maaf bila banyak kekurangan karena masih dalam tahap proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.